Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwafidin azani Allah wa yakum, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan mulai mengkaji salah satu rukun iman, yaitu al-iman yaumil akhir. Dan rukun iman ini mungkin belum banyak yang membahas secara mendetail, ya. Oleh karena itu, kita akan mencoba mengupas untuk menambah keimanan kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rukun iman yang perlu kita pelajari, sebagaimana disebut dalam hadis Jibril, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dan al-iman bil qada wal qadar, iman kepada qada dan qadar. Dan iman ini adalah pondasi, ya, adalah kekuatan seorang mukmin, seorang muslim. Dan kalau kita lihat urutannya, iman kepada Allah yang merupakan paling utama, kemudian iman kepada para malaikat yang dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang kemudian disampaikan oleh para rasulnya kepada manusia. Dan ini semuanya tidak akan menjadi sesuatu yang terhunjam di dalam dada seseorang tatkala dia belum meyakini tentang al-jaza, ya, balasannya, reward and punishment-nya, yaitu apa? Al-iman bil yaumil akhir, ya, iman kepada hari akhir, di mana pada saat itulah, ya, akan diberikan balasan ataupun hukuman, ya, balasan kebaikan maupun hukuman bagi orang-orang yang beramal di dunia, apakah amalan kebaikan dengan balasan surga, amalan keburukan dengan balasan neraka. Dan juga yang terakhir adalah al-iman bil qada wal qadar, itu adalah indikator, ya, indikator bagaimana keimanan kita kepada 5 keimanan yang di atas. Dan kita akan membahas, insya Allah, ada 2 kitab, ya. Yang ini kitab Al-Qiyamah As-Sughra dan Al-Qiyamah Al-Kubra. Kitab ini cukup tebal, ya. Namun nanti kita akan membahas dengan metodologi, kita akan memberikan rangkuman dan poin-poin inti untuk kita bisa pelajari. Dan kitab ini ditulis oleh Ustadz Dr. Omar Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar, ya, seorang profesor doktor, ya, dengan halaman sekitar 300-an lebih, ya, untuk setiap bukunya. Dan insya Allah metode yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan rangkuman di setiap poin-poin. Kita akan memberikan gambaran besar dari kitab ini dan akan mengambil pelajaran demi pelajaran di setiap apa yang kita akan sampaikan nanti. Ya khawfiddin azani Allah wa yakum. Pentingnya kita membahas al-yaumul akhir, ya, atau pembahasan tentang hari akhir adalah untuk menanamkan keyakinan pada diri kita. Karena itulah yang akan menjadi motivasi amalan-amalan kita. Itulah yang akan menjadi motivasi kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya. Dan itulah yang menjadi motivasi kita agar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kata beliau, innama nuzila awwala ma nuzila minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya apa yang diturunkan pertama kali itu adalah ayat-ayat pendek. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada ayat panjang, ada ayat pendek, ya. Dan ayat-ayat pendek itu ayat-ayat yang berbicara tentang masalah surga dan neraka, masalah akhirat. Fiha dzikru al-jannah wan nar. Di dalamnya disebutkan surga dan neraka. Hatta idza thaban nas ilal Islam. Sampai manusia tatkala dia sudah kuat di dalam memeluk Islam, dalam meyakini keyakinannya, nazala halal wal haram, maka turunlah ayat tentang halal dan haram, ya. Walau nuzila awwalu syai'in la tasrabul khamr. Kalau yang pertama diturunkan adalah tentang perintah atau larangan, jangan kau meminum khamr, ya.
larangan minum khamr. Laqalu, maka mereka akan mengatakan la nada'ul khamr abada. Kami nggak akan meninggalkan khamr selamanya. Walau nazala atau walau nuzila la taznu laqalu la nada'uz zina abada. Kalau yang pertama turun adalah jangan berbuat zina, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Laqad nazala bi Makkah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inni lajariyatul al'ab, ya. Dan sungguh, ya, laqad nuzila di Makkah, dan telah diturunkan di Makkah, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya masih jariyatul al'ab, yaitu anak perempuan yang masih main-main, ya. Apa yang diturunkan? Balis sa'atu mau'iduhum, dan sesungguhnya sa'ah akhirat itu adalah janji mereka, was-sa'atu adha wa amar, dan ya, hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat pedih dan menyakitkan, sangat dahsyat dan menyakitkan. Ini adalah surat tentang hari kiamat, ya. Wa ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indahu, ya. Dan tidaklah turun surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa kecuali saya sudah di sisi atau sudah menjadi istri beliau. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya di dalam metodologi Islam, ya, bahwa yang pertama harus dikuatkan adalah keyakinan kita kepada hari akhirat. Baru setelah itu akan lebih mudah seseorang untuk mengikuti hukum-hukum syariat, ya. Kalau dia belum tertanam tentang al-yaumul akhir, ya, tentang balasan nanti di akhirat, bagaimana dia akan tertanam untuk mengikuti hukum-hukum Islam yang halal dan haram? Ya, tentunya ini akan sesuatu yang berat, ya, bagi dia. Baik, kita akan ringkas sedikit dan kita akan mulai membahas tentang buku Al-Qiyamah Sughra. Di dalam buku ini ada dua bab, ya, dua bab. Yang bab pertama tentang Al-Qiyamah Sughra dan bab kedua tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Di dalam bab Qiyamah As-Sughra, ya, di dalamnya ada beberapa fasal. Kita ringkas dulu, ya, agar ada gambaran, ya. Yang pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan Qiyamah Sughra, atau disebut dengan tentang definisinya, ya, penjelasannya. Kemudian fasal kedua adalah tentang al-ihtidar, ya. Di sini dibahas tentang sakaratul maut, ya, kejadian-kejadiannya, ya, dan juga beberapa hal yang terkait dengan sakaratul maut. Fasal yang ketiga adalah tentang rihlatur ruh ilas sama, perjalanan roh ke langit. Di sini akan diceritakan hadis-hadis tentang perjalanan roh ke langit. Ini agar kita meyakini apa yang akan terjadi kepada kita, ya. Yang keempat, fasal keempat adalah tentang al-qabr, tentang kubur. Semua yang terkait dengan kubur akan dibahas di pasal ini. Fasal yang kelima adalah tentang ar-ruh wan nafs, tentang roh dan jiwa, ya, bagaimana roh dan jiwa, dan kemudian bagaimana dia berpisah dari badan, dan seterusnya akan dibahas di dalam fasal ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab yang kedua. Di fasal yang pertama akan dijelaskan tentang waktu sa'ah, tentang waktu hari kiamat, kapan waktu kiamat dan sebagainya, ya, akan dibahas di sini. Al-faslu tsani, fasal yang kedua adalah tentang alamatus sa'ah allati waqa'at, tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, ya. Di sini akan dibahas. Fasal yang ketiga yaitu tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, wahya mustamirrah, dan terus berlanjut, ya. Aw waqat marratan, atau yang terjadi sekali saja dan mungkin terjadi berulang-ulang. Ya, ini akan dibahas juga, ya, sebagai keyakinan kita. Fasal yang keempat adalah tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, ya, tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Dan fasal yang kelima adalah tanda-tanda kiamat al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar seperti turunnya Dajjal, turunnya Isa al-Masih, ya,
Ya'juj wal Ma'juj dan seterusnya kita akan bahas di dalam pasal ini. Dan insyaallah ya khafidin azani Allahu yakum ya. Ini adalah pembahasan sampai an-narul lati tuhsyarun nas, yaitu api yang akan mengumpulkan manusia, dan pada saat itu nanti masuk ke dalam pembahasan buku yang kedua yaitu Al-Qiyamah Al-Kubra insyaallah. Demikian mudah-mudahan muqaddimah ini bisa menjadi gambaran, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan mulai ya pada buku Al-Qiyamah As-Sughra agar menjadi keyakinan kita, dan saya harap ya mungkin bisa dicatat, ditulis ya supaya menjadi ilmu dan bisa disampaikan kepada yang lain. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.